Komite yang saya hormati, terima kasih sekali rawuhnya Bu pada kesempatan siang hari ini, dan juga atas rawuhnya Bunda di SDN Kembang untuk pembahasan dengan Pak Santoso dalam rangka berproses menuju berikutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puja-puji syukur sekali kita panjatkan dari Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua. Walaupun ini ada beberapa ibu-ibu yang gerak, kita doakan dan mohon doanya untuk segera kembali sehat kembali. Kemudian untuk kegiatan kita di hari ini tentang visi misi dari SD Negeri Kembang, insya Allah beberapa saat yang lalu dalam rangka kami membuat program sekolah bersama dengan seluruh entitas sekolah sudah kami laporkan kepada Bapak Ibu semua juga itu komite dulu, sehingga mungkin kesempatan kali ini ketika nanti apa saja yang dibahas bersama dengan Pak Santo dan juga Bunda, semoga saja nanti ada titik-titik terang, banyak pencerahan di antara kita, sehingga mungkin berbagai program sekolah yang kami laksanakan akan semakin lancar, semakin membantu untuk berprosesnya SD Negeri Kembang. Dalam tahun-tahun ini, terutama di tahun 2023 ini, dan harapan kami nantinya visi misi dengan pengembangan yang lebih dengan hadirnya Bapak Santoso sebagai calon guru penggerak akan semakin membersamai kita menuju kesuksesan dalam mendidik karakter dari putra-putri kita, karena nanti finalnya adalah peserta didik yang berkarakter sesuai dengan misi dari kami. Visi misi dari kami yaitu visinya adalah berakhlak mulia, berkarakter, kemudian berprestasi, unggul dalam prestasi, cinta lingkungan dan berbudaya. Itu nanti akar dari semuanya kita akan bermuara ke berakhlak mulia, karena harapan kami ketika semua peserta didik dengan karakter akhlak mulia mereka itu jelas nanti sudah akan mencapai karakter yang baik, unggul dalam prestasi, kemudian budayanya juga bagus dan selalu cinta pada lingkungan. Seperti itu Pak Santo dan Ibu mungkin yang bisa kita aturkan. Harapan kami pencerahan-pencerahan dari Bunda Ape dan juga nanti kebersamaan Pak Santo sebagai calon guru penggerak akan semakin membuat kita mantap dalam mensukseskan visi dan misi dari SD Negeri Kembang. Begitu saja. Selebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kata yang belum berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan, pengarahan dan sekaligus sedikit kata dari Ibu Kepala Sekolah yang insyaallah untuk selanjutnya kita langsung saja terkait Ibu pengajar praktek. Nanti kita berikan waktu di akhir-akhir untuk memberikan kritik dan saran serta penegasan, masukan dan lain sebagainya. Pada layar slide sudah kita berikan visi SD Negeri Kembang, di mana visi sekolah kita yakni SD Negeri Kembang berakhlak mulia, berkarakter, unggul prestasi, cinta lingkungan dan berbudaya. Ini menjadi visi SD Negeri Kembang dan sudah cukup bagus sekali, sudah mencakup secara keseluruhan. Kemudian di sini juga ada misi SD Negeri Kembang. Kalau kita perhatikan bersama, ada 11 item yang menjadi visi sekolah SD Negeri Kembang. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penanaman budi pekerti dan program kegiatan keagamaan. Yang kedua, meningkatkan sikap kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri dalam
berinteraksi dengan lingkungan, sosial, dan alam. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar pendidikan. Yang keempat, mewujudkan pelaksanaan pembelajaran HOTS aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan saintifik. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang keenam, mewujudkan pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup. Dan P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta pencegahan tindak kekerasan dan bullying. Yang ketujuh, mewujudkan karakter yang warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari narkoba dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan. 8. Mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, asri, dan nyaman untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 9. Melaksanakan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup dalam mata pelajaran wajib, mulok, dan ekstrakurikuler. 10. Mengembangkan pembelajaran berbasis budaya dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 11. Mengembangkan pembelajaran pembentuk profil pelajar Pancasila. Ini sebagai visi misi SD Negeri Kembang. Kemudian kita juga dapat mengetahui tujuan SD Negeri Kembang. Di antaranya ada tujuan jangka pendek, kemudian ada juga tujuan jangka menengah, dan ada juga tujuan jangka panjang. Ada 3 tujuan di sini. Tujuan jangka pendek ini 1 tahun ke depan SD Negeri Kembang mewujudkan lulusan murid SD Negeri Kembang yang dapat memahami tata cara sholat serta melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan sudah khatam Al-Quran. Ini alhamdulillah sudah terlaksana sholat wajib di musola kita. Kemudian khatam Al-Quran ini menjadi program karena Bapak Bupati mencanangkan dan diatur dalam peraturan daerah. Dan insya Allah besok di bulan Maret itu sudah ada khatam Al-Quran se-Kabupaten Kulonprogo. Dan insya Allah kita ambil dari kelas 6, kemarin sudah kita mulai data dan seterusnya. Ini bentuk dari tujuan jangka pendeknya. Yang B, meningkatkan simpati dan empati murid dalam kepedulian sosial. C, merancang program sekolah untuk mengenal implementasi kebinekaan global di masyarakat. Kemudian yang D, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. E, menerapkan pondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. F, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Yang G, melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat penalaran kritis dan kreativitas. H, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. I, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Ini tujuan jangka pendek. Kemudian tujuan jangka menengah diharapkan 2-3 tahun ke depan SD Negeri Kembang meningkatkan kemampuan murid dalam menghafal surah-surah pendek, dan ini juga sudah sedikit banyak kita programkan, namun kalau kita koreksi belum sampai ke 70% yang namanya program tujuan tentunya tidak kemudian serta-merta
dapat tercapai semuanya. Yang B, membudayakan gerakan kebersihan sebagian daripada iman. C, merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif murid, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. D, sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. E, meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. F, melakukan kerjasama dengan stakeholder daerah atau corporate social responsibility perusahaan untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Kemudian yang G, memotivasi murid untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. H, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat dan potensi murid. Ini tujuan jangka menengah 2-3 tahun. Kemudian masuk pada tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. SD kita membentuk murid yang berakhlakul mulia dan sesuai peduli sosial dalam toleransi beragama. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan pembelajaran berbasis karakter bangsa yang diintegrasikan dalam pembelajaran bagi murid. C, merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. D, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajaran sejati. E, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Yang F, menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti halnya sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha dan industri untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi, minat, dan bakat murid. Yang G, membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif, cepat tanggap di lingkungan sekolah, mewujudkan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup pada mata pelajaran wajib, mulak, dan kurikuler. I, membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif, yang positif. J, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat murid. Selanjutnya, ini yang saya tangkap dari seorang instruktur. Beliau bernama Bapak Budi Santoso. Nah, nama akhirnya itu mirip dengan saya juga, maka saya ambil rujukan dari beliau. Beliau juga sebagai pengasuh di Sanggar Anak Alam Salam Yogyakarta. Beliau mengatakan, dan saat itu saya langsung mendapatkan pencerahan dari beliau yang dimaksud dengan visi ini. Di sini visi dan misi yang dimaksud adalah visi dan misi pribadi, bukan visi dan misi sekolah, yang harapannya nanti ke depannya visi misi seorang CGP atau seorang guru penggerak ini nanti sebagai bahan diskusi. Kiranya nanti sudah sinkron dengan visi sekolah, kita tunaikan. Namun ketika masih ada butuh masukan dan sebagainya, kita akan perbaiki bersama-sama. Di sini saya sajikan imajiku tentang murid di masa depan, yakni murid SD Negeri Kembang. Saya berimajinasi, harapan saya murid SD Negeri Kembang ini sekaligus nanti termaktub dalam visi sekolah juga,
Yang pertama, sekolah adiwiyata. Alhamdulillah SD kita juga termasuk di dalamnya, sehingga saya berharap anak didik kita yang sudah kita ikut sertakan pemungutan sampah, pemilahan sampah, itu mengawali dari sekolah adiwiyata. Sehingga slogan yang dapat kita ambil, bela bersih sampah, yang endingnya nanti juga itemnya ke sekolah adiwiyata. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Insya Allah anak-anak kita giring, sholatnya, akhlaknya, makan dan minumnya dengan duduk, sholatnya dengan tepat waktu. Arahan-arahan ke situ terus kita sampaikan ke anak-anak, sehingga terciptanya jiwa-jiwa beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, yakni harapannya meraih prestasi. Harapannya dapat meraih prestasi sehingga untuk menentukan visi dan misi serta tujuan sekolah yang baik, sehingga akan didapatkan murid-murid dan sekolah yang diidamkan, diperlukan jawaban sebagai kelengkapan kalimat-kalimat rumpang di bawah ini. Saya ambil untuk nanti bisa menjadikan bahan diskusi. Ini saya memimpikan murid-murid yang titik-titik seperti apa, nanti saya akan tuangkan dan tuliskan sebagai jawaban. Saya percaya bahwa murid-murid adalah titik-titik. Saya pun memimpikan murid SD Negeri Kembang benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah titik-titik. Kemudian dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan titik-titik juga. Saya dan guru lainnya di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam hal titik-titik. Selaku jawabannya ini, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Harapan saya demikian, nanti tertuang dalam visi misi. Saya percaya bahwa murid adalah awal mulanya anak yang dilahirkan dalam kondisi jiwa yang suci atau fitrah. Tadi sempat didiskusikan sama Ibu saya sampaikan di situ. Kemudian ia akan tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, guru dan lingkungannya. Saya pun memimpikan murid yang benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah anak memiliki cita-cita yang diharapkan melalui belajar, baik belajar di sekolah maupun di rumah serta di lingkungan mereka tinggal. Juga yang tidak kalah pentingnya disertai dengan doa. Kemudian dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan menuntun. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun yang sudah panjang lebar dibahas dalam modul 1.1. Menuntun proses belajar mengajar yang berpusat pada murid, sehingga manakala murid mengalami kendala, saya akan membantu mencarikan solusi dan menjadi pusat untuk mengembangkan pola pikir murid. Harapannya murid akan merasa terbimbing, dengan begitu akan dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian saya dan guru lain di sekolah SD Negeri Kembang ini, saya yakin untuk membulatkan tekad dan impian maju bersama, sukses bersama, berhasil bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengimplementasikan nilai-nilai pelajar Pancasila melalui kegiatan belajar mengajar yang diterapkan pada murid. Oleh karena itu, saya dan guru-guru lain di sekolah, saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam usaha untuk mencerdaskan murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila tidak akan dapat terwujud tanpa adanya sikap kolaborasi sesama warga sekolah.
Sehingga dengan begitu ibu-ibu yang kami hormati, inilah visi saya atau visi sekolah yang kedepannya sebagai harapan saya. Nah, visinya nanti sebagai bahan diskusi, terbentuknya jiwa murid yang komitmen dalam ibadah, sekolah yang bersih dan lingkungan yang indah, serta sukses dalam meraih prestasi. Ya, ini sudah mencakup global semua, insya Allah. Kiranya kurang, mari kita lengkapi bersama. Tapi dalam benak saya yang tercover hanya ini. Kemudian misinya tidak banyak-banyak, Ibu Kepala, 3 saja sudah mencakup kesemuanya. Beribadah dengan ikhlas, memungut sampah dengan bismillah, yang sudah kita gaung-gaungkan setiap kali upacara. Ya, ketika memungut sampah nanti terkejawantahkan dengan sekolah adiwiyata. Bismillah, atau huruf syaful iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Belajar sepanjang hayat, yang endingnya adalah prestasi yang akan kita raih di situ. Kemudian ada pun tujuan. Pak, kita bahas sampai misi aja dulu. Oke. Masa ditanggapi tadi? Iya. Di sini ya. Oke. Visi, Pak. Visi. Konsentrasi pada visi dulu terbentuk. Baik ibu-ibu, dari Ibu Apeh menghendaki akan ada diskusi sejenak terkait dengan visi di sini. Terbentuknya jiwa murid yang komitmen dalam ibadah, sekolah yang bersih dan lingkungan yang indah, serta sukses dalam meraih prestasi. Monggo Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang lain kiranya perlu didiskusikan dan menjadi bahan masukan. Kami juga harapannya mengkritisi dengan membangun untuk kemajuan kita bersama. Begitu ya Bu ya. Mari kita buka forum diskusi. Di sini visi yang saya sampaikan untuk sekolah kedepannya demikian. Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan tanggapan sejenak. Monggo Ibu. Nanti yang lainnya silakan untuk juga memberikan respon pada Ibu Kepala Sekolah yang bisa. Atau ibu-ibu yang lain dulu boleh ya Pak? Nanti terakhir Ini kami belum paham ini ya visinya Pak Sana sebagai CGP apa besok untuk visi kedepannya di sekolah. harapannya kita visi sekolah jadinya. Oh, makanya kita belum paham secara utuh. Ini itu visi yang punya Pak Santo sendiri yang dipadukan dari visi sekolah. Ataukah ini itu untuk yang tahun depannya? Kita merintis dengan catatan disetujui semua warga sekolah ya, merintis visi ke depan tahun depan ini, tapi dengan catatan disetujui oleh semua warga sekolah. Visinya sekolah ya, karena sepengetahuan saya itu linier antara visi kembang dengan visinya Pak Santo sebagai CGP. Kalau permasalahan linier ini saya rasa sudah linier, tapi kan kalau di visi itu sebenarnya kalau sepengetahuan kami itu yang mudah dihafal dan itu sudah memaknai semuanya. Makanya ketika kami memakai yang visi kembang tadi itu kan anak-anak memang sudah hafal untuk kami dan tidak untuk kemudian kita lihat karena namanya visi ini ketika impian kita sudah tercapai secara otomatis kan boleh saja untuk kita tingkatkan kembali. Nah, kalau terbentuknya seperti ini sudah bagus sekali dan ini memang sudah memaknai, maksudnya sudah linier dengan yang di awal tadi. Namun untuk proses penghafalan anak saya rasa untuk yang ini agak panjang mungkin. Boleh ya, monggo. Namun ini sebenarnya terbentuknya jiwa murid yang komitmen dalam ibadah ini juga sudah
berakhlak mulia Pak, karena sudah implisit di dalamnya. Kemudian untuk yang unggul dalam prestasi sudah ada. Kemudian untuk yang cinta lingkungan sudah bersih dan indah lingkungannya. Kemudian tadi yang berbudaya cuma mungkin belum masuk yang berbudaya. Seperti itu Pak untuk yang ini. Terus satu lagi apa Pak? Berakhlak mulia, kemudian unggul dalam berkarakter, ya karakter sudah masuk dalam jiwa murid yang komitmen dalam ibadah. Seperti itu kalau dari saya. Mau yang lain? Ini malah aku disini. Ini menanggapi itu visi dari sampai itu jadi terutama kalau dari sekolah itu sudah sering diajarkan untuk seperti bersih lingkungan dari wali murid GMRTI selaku komite itu sudah sering digilirkan Bu ya. Tiap minggu hari apa, minggu keberapa itu biasanya dari kelas ganjil genep itu adalah salah satu usaha kita dalam menciptakan lingkungan yang indah. Sedangkan untuk yang berakhlak mulia tadi terutama ini kita melihat dari adanya ekskul dari PKI. Demikian mungkin masukan dari saya atau sekedar tanggapan dari yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Mari yang lain silakan untuk berperan serta. Masih adakah? Monggo, mulai cerita. Bu Dewi, Bu ini apa dari komite mungkin? Komite. Dikirim ya Mbak. Atau mungkin dari Ibu Abi akan memberikan tanggapan juga. Nanti saya terakhir aja Pak. Oh gitu ya. Bu Lilis, ada masukan saran? Cukup ya. Alhamdulillah. Dengan begitu kurang lebihnya terbentuknya jiwa murid yang komitmen dalam ibadah, sekolah yang bersih dan lingkungan yang indah serta sukses dalam meraih prestasi sudah mengcover atau mewakili dari visi sekolah SD Negeri Kembang. Di dalamnya juga mencakup aspek-aspek yang visi tersebut. Kiranya tidak ada, kita bisa lanjutkan ke misi. Saya simpulkan dulu. Khusus nanti visi jika waktunya sudah tidak cukup bisa didiskusikan selanjutnya di luar forum. Mungkin saya komentari atau apa ya? Saya beri masukan sebentar tentang visi. Coba Pak, visi sekolah tadi ditayangkan.
Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa mengatur bahasanya bagaimana. Jadi sepakat visinya Pak Santoso sudah sejalan dengan visi SD Negeri Kembang, cuma nanti bahasanya silakan diatur, yang intinya seperti itu. Kemudian ibu-ibu semua, untuk mewujudkan visi sekolah yang seperti itu, kira-kira cukup mudah atau tidak ibu-ibu? Sebenarnya kalau mau dianggap mudah ya tidak mudah. Nah, jadi ya gampang-gampang susah kan ibu. Jadi tugas kita, tapi visi itu kan memang dibuat kalau kita itu seperti mimpi ya Bu. Jadi visi itu jauh ke depan, yang sulit diraih memang sengaja. Kalau gampang diraih, visinya wis kenal gitu kan. Jadi visi itu memang sengaja dibuat kayak mimpi kita, baru nanti yang mendekati realita itu misi dan tujuan itu sendiri. Nah, visi yang seperti itu membutuhkan komitmen kita bersama, baik ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, komite maupun warga sekolah yang lain untuk mewujudkannya. Dan untuk mewujudkannya itu yang sangat penting dilakukan oleh kita adalah kerjasama dan gotong royong untuk mewujudkannya. Seperti kerjasama apa Pak Santoso bahasa DCGP-nya? Kolaborasi ya. Jadi Bapak Ibu semua harus berkolaborasi untuk mencapai visi tersebut. Nah, dukungan seluruh warga sekolah dalam menindaklanjuti proses ini juga diperlukan dalam membuat rencana yang lebih konkret. Tadi rencana yang lebih konkret dari visi turun ke misi, kemudian turun lagi yang terakhir apa Pak? Tujuan. Tujuan itu kan langkah-langkah yang sudah bisa kita lakukan ya. Kalau visi kan terlalu jauh di awal. Kalau tujuan itu adalah langkah kita dalam sekolah ini membuat rencana. Nah, tadi ya Bu, dari Pak Santoso dengan sekolah tinggal dikombain bahasanya biar bahasa nasional. Sebelumnya boleh memotong bertanya Bu. Mohon maaf. Saya mau mencerahkan kalau dulu dari pengawas pembina kami, suatu misi, suatu visi itu di dalamnya adalah kata benda karena impian. Kalau tadi yang dibuat Pak Santo itu kan bentuknya, berarti kan sebuah proses. Nah, yang betul yang mana? Karena kalau namanya impian itu kan memang kita bendakan untuk kita iya seperti itu. Nah, untuk yang perkataan atau perkataan Pak Santo itu seperti itu. Nah, saya rasa semuanya pasti betul semua. Namun ada yang mungkin lebih tepat. Nah, untuk itu kami mohon pencerahan dari Ibu. Karena kalau Pak bentuknya itu masih belumnya kita misi Pak. Jadi cara melakukan untuk meraih mimpi. Iya. Makanya saya mau saran dan masukan dari Pak selaku penasihat praktik bagaimana. Karena kalau saya melihat untuk yang ini itu adalah sebuah misi bagaimana kita meraih mimpi yang kita. Seperti itu pun mohon saran dan masukan. Seperti yang coba Pak kembali ke sekolah. Seperti itu sudah betul Bu. Jadi singkat, padat, tapi jangkauannya jauh sekali. Jadi misi kita berakhlak mulia, namanya kan nggak ada. Tapi kita kan di sini sudah penuh ya, berakhlak mulia itu seperti baik kan mas ini. Jadi di situ cukup ditulis berakhlak mulia yang sudah kita tanamkan ke anak-anak tiap hari, Bu. Terus berkarakter juga, unggul prestasi. Terus cinta lingkungan itu juga masuk tren dunia ya, istilahnya cinta lingkungan, karena lingkungan kita sekarang itu sebenarnya sudah tidak baik-baik saja gitu. Jadi itu cinta lingkungan harus kita tanamkan, tapi apa bentuknya nanti kita tuangkan dalam misi dan tujuan
tujuan-tujuan tadi sudah saya sebutkan toh realita rencana kita itu tertuang dalam tujuan. Jadi cinta lingkungan itu diharapkan lingkungan kita itu kan punya daya dukung terhadap kehidupan kita ya. Misalnya lingkungan di sini masih ada daerah lingkungan pertanian ya Bu. Artinya kita dengan hasil pertanian itu bisa menopang kehidupan masyarakat setempat, hasil pertaniannya. Kemudian berbudaya ini kalau saya tidak salah mengartikan ya Bu, budaya dalam arti luas toh Bu. Jadi segala segi kehidupan manusia itu masuk dalam sisi budaya, bukan budaya dalam arti kebudayaan setempat, bukan kebudayaan yang kita mengenal. Orang-orang kalau kita ngomong kan kebudayaan itu kesenian itu loh maksudnya, padahal budaya di sini kan artinya semua hasil cipta karsa dan karya manusia itu. Jadi termasuk beribadah itu pun kan termasuk budaya. Membuang sampah pada tempatnya itu juga masuk budaya. Sebenarnya kalau kita mengatakan di situ berbudaya itu sebenarnya sudah mencakup semuanya, termasuk karakter-karakter bagus itu. Iya, karena mengimplementasikan karakter itu medis jadi budaya itu malah bagus sekali. Iya. Siap pun lingkungan positif juga. Iya. Pokoknya berbudaya itu menurut saya sudah rupanya luas banget. Yang penjelasannya nanti di bawah. Misalnya di karakternya itu tidak ada karena sudah masuk dalam perangkat mulia, budaya toh, terus budayanya sudah masuk itu sudah. Jadi nanti silakan kalau misalnya ini yang dipakai juga sudah bagus, tapi misalnya mau ada ganti ada perubahan juga. Tidak masalah namanya visi kan kali bisa untuk setiap tahun juga kita 2 atau 3 tahun bisa kita rubah pada sudah tercapai, dan itu kan hasil kolaborasi kita semuanya kan. Iya. Ya. Mungkin itu masukan dari saya Pak Santoso, dan untuk misi dan tujuan bisa dibahas di luar forum ini. Jadi karena hari ini waktunya sangat terbatas ya Pak Santoso, jadi kita cukup membahas visi, nanti Bapak Ibu bisa kembali ke kegiatannya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu semua. Monggo Pak Santoso. Baik, alhamdulillah sudah sampai di penghujung, dan tentunya saran dan masukan tidak menutup kemungkinan sudah kita fasilitasi sebanyak-banyak saran, tentunya saran yang membangun untuk kemajuan bersama, untuk kolaborasi bersama, dan akhirnya selesai sudah pertemuan forum diskusi visi misi dan tujuan sekolah di siang hari ini, dan mungkin banyak salah dan khilaf dalam saya menyampaikan visi dan misi. Mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu B, kepala sekolah, Ibu komite, dan rekan-rekan guru yang telah membersamai kita bersama dalam forum diskusi. Semoga Allah mencatat sebagai nilai ibadah, dan mari kita akhiri dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minal qalami masyrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya kemarin kepada penggerak pun kita insya Allah kita laporkan kepada komite bersama. Jadi orang-orang dan orang yang mulai kapan yang baik ya. Seperti itu baik memang misalnya bersama. Memang tadi kolaborasi dan gotong royong. Kali ini pun rencana minggu depan kita akan mencapai tinggi Bapak Ibu semua karena kita akan ada giat sekolah apa namanya Mbak ini sekilan ya sekolah peduli